Halo anak-anakku semua, berjumpa lagi di tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 4 Sekolah Dasar. Kompetensi dasar yang ingin kita capai hari ini adalah 3.7, menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. 4.7, menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Kamu telah mengetahui keragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Bagaimana sikapmu atas keragaman itu? Mencari arti kata sulit dan istilah dalam teks. Kata sulit dalam suatu teks adalah kata yang belum diketahui artinya. Dalam suatu teks, kata sulit yang juga dapat berupa istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu. Istilah sering juga disebut sebuah kata atau ungkapan khusus. Untuk mengetahui arti dari suatu istilah, kamu dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Saat mencari suatu istilah dalam kamus, kamu harus mencari istilah tersebut dalam bentuk kata dasarnya terlebih dahulu. Ayo perhatikan contoh berikut. Kata kesatuan. Kata kesatuan terdiri atas imbuhan ke dan an, serta kata dasar satu. Jadi saat mencari arti kata kesatuan di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, carilah menggunakan kata satu. Kemudian mencari kata kesatuan sehingga kamu akan menemukan arti kata kesatuan. Ayo membaca. Perhatikan teks berikut yang berjudul Supaya Tetap Rukun Marilah Lakukan Sikap Ini. Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Adat dan budaya setiap daerah unik dan berbeda dari daerah lain. Agama yang dianut penduduk pun beragam. Dengan perbedaan itu, bagaimana kita dapat menjaga kesatuan bangsa? Nah, untuk menjaga kesatuan bangsa dan supaya tetap rukun, mari kita lakukan sikap-sikap berikut. Salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Bagaimana perwujudannya? Salah satu perwujudannya, kita tidak boleh menghina teman yang berbeda agama. Selanjutnya, saat kita sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Negara kita kaya akan berbagai kebudayaan daerah. Kita boleh membanggakan kebudayaan daerah sendiri, namun kita juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain. Jadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, bagaimana sikap kita? Kita harus saling menghargai, menghormati dan menyayangi orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Sikap itulah yang harus selalu kita tanamkan pada diri kita. Nah, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Ini adalah contoh kata sulit yang ada di bacaan tadi. Contoh nomor 1 adalah adat. Artinya aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Nah, untuk yang selanjutnya kalian cari tahu di bacaan tersebut, kemudian kalian buat dalam bentuk tabel di buku latihan kalian. Mari kita cari pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks yang Ibu Guru baca tadi. Yang berjudul, Supaya Tetap Rukun Marilah Lakukan Sikap Ini. Nah, anak-anak, paragraf pertama.
Pokok pikirannya adalah negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Paragraf kedua, salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Nah, itu adalah pokok pikiran dari paragraf 1 dan paragraf 2. Untuk paragraf 3 dan 4, kalian buat di buku latihan kalian. Pembelajaran kedua, menemukan informasi dalam teks. Dalam menemukan informasi yang terdapat pada teks, terlebih dahulu kamu perlu membaca dan memahami isi teks dengan baik. Semua informasi penting tersebut dapat kamu temukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat mencermati hal-hal yang penting yang terdapat pada teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberi. Ayo simaklah teks berikut. Percantik dekorasi ruang tamu dengan seni mozaik. Mozaik merupakan seni dekorasi dengan merangkai kepingan-kepingan bahan berwarna seperti keramik, batu, atau kertas. Kepingan-kepingan bahan itu disusun sehingga membentuk suatu gambar. Seorang desainer interior, Alexei Stesak, sukses mempercantik tampilan dinding rumahnya dengan karya mozaik bergambar pohon. Sebelum merangkai kepingan-kepingan keramik, Alexei Stesak terlebih dahulu membuat sketsa gambar pohon di dinding rumahnya. Ia kemudian menempelkan kepingan-kepingan keramik berbagai macam warna seperti hijau, oranye, dan coklat, hingga terbentuklah gambar pohon yang unik dan mempesona. Dari teks tersebut, kalian bisa menemukan berbagai informasi. Nah, dari informasi itu kalian membuat pertanyaan dan jawaban pada teks tersebut. Contohnya, siapakah nama desainer yang membuat karya mozaik bergambar pohon? Jawabannya adalah Alexei Stesak. Menyampaikan informasi baru melalui peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara yang kreatif dan efektif dalam mencatat informasi-informasi yang baru kita peroleh. Saat menyampaikan informasi menggunakan peta pikiran, tentukan terlebih dahulu pokok-pokok pikiran teks. Pokok-pokok pikiran dapat berupa ide pokok pikiran setiap paragraf dalam suatu teks. Setelah menemukan ide pokok setiap paragraf, kamu dapat menuliskan pokok-pokok pikiran tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Gambar berikut. Berikut ini adalah contoh peta pikiran. Kamu bisa mengisi judul teks di tengah-tengah dan paragraf pertama, pokok pikiran paragraf pertama, pokok pikiran paragraf kedua, pokok pikiran paragraf ketiga, dan pokok pikiran paragraf keempat. Ini adalah contoh peta pikiran. Menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan. Ringkasan adalah intisari sebuah teks. Saat menyampaikan informasi dari teks melalui ringkasan, kamu hanya perlu meringkas isi teks dengan cara mencatat informasi penting dari teks yang kamu baca. Informasi penting tersebut biasanya disampaikan melalui gagasan pokok ataupun ide pokok dari setiap paragraf. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Dalam meringkas, urutan setiap peristiwa pada teks harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Untuk melatih kemampuanmu, ayo ringkaslah teks di bawah ini. Buatlah ringkasan di buku latihanmu. Menulis informasi dalam bentuk peta pikiran. Ada banyak cara menyampaikan informasi pada sebuah teks. Informasi-informasi yang telah kita dapat sebaiknya ditulis secara ringkas dan jelas agar pembaca dapat memahaminya. Kita dapat menyampaikan informasi pada sebuah teks ke dalam beberapa kalimat.
Selain itu, kita juga dapat menyampaikan informasi tersebut melalui peta pikiran. Peta pikiran adalah menuliskan informasi yang kamu dapat pada sebuah teks dalam bentuk kotak-kotak dan saling berkaitan. Informasi dalam peta pikiran ditulis dengan ringkas dan jelas. Ayo simaklah teks berikut. Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Di Jalan Medan Merdeka terdapat dua tempat ibadah yang sangat terkenal, yaitu Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Kedua tempat ibadah tersebut dibangun berdekatan. Masjid Istiqlal dibangun pada tanggal 24 Agustus 1961 dan diresmikan pada tanggal 22 Februari 1978. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Pencetus pembangun Masjid Istiqlal adalah Insinyur Soekarno. Sedangkan Gereja Katedral dibangun pada tanggal 16 Januari 1899 dan selesai pada tanggal 21 April 1901. Gereja Katedral diresmikan dan diberkati oleh Edmundus Syabradus Lupe. Umat kedua agama tersebut hidup rukun dan berdampingan. Hal ini mencerminkan sikap persaudaraan, persatuan, dan toleransi antara umat beragama di Indonesia. Ayo buatlah peta pikiran berdasarkan teks yang sudah kalian simak tersebut. Nah, contohnya adalah Ibu Guru sudah buat judul teksnya, kalian taruh di tengah, dan untuk paragraf pertama dan paragraf kedua silakan kalian buat sendiri. Kalian buat di buku tulis kalian. Menulis gagasan pokok sebuah paragraf. Gagasan pokok adalah inti dari pembahasan pada sebuah paragraf. Dengan memahami gagasan pokok sebuah paragraf, kamu dapat memahami isi dari paragraf tersebut. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama. Biasanya, kalimat sebuah paragraf pada awal atau akhir sebuah paragraf. Ayo simaklah teks berikut. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno memberikan gelar Bapak Pendidikan Indonesia kepada Ki Hajar Dewantara. Gelar ini diberikan karena jasa beliau dalam merintis pendidikan di Indonesia. Tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Penetapan itu bertepatan dengan hari lahir Ki Hajar Dewantara. Dari teks tersebut, kalimat utama teks di atas adalah pada tahun 1959, Presiden Soekarno memberikan gelar Bapak Pendidikan Indonesia kepada Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk gagasan pokok teks di atas tersebut adalah pemberian gelar Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, anak-anakku semua, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham dengan materi yang Ibu berikan. Jika kalian kurang paham, kalian bisa menyimak ulang video ini. Terima kasih anak-anakku semua sudah mau menyimak video pembelajaran hari ini. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa lagi di tema berikutnya. Selamat belajar anak-anakku semua.